Bertemu lagi dengan saya, Risa Mustika Nimo. Di sini kita akan mempelajari mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini adalah materi untuk kelas 11 IPS. Apa sih yang dimaksud perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang ataupun jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara lain. Inilah yang disebut perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional ataupun dalam perdagangan antar negara akan melibatkan eksportir dan importir. Yang selanjutnya adalah penyebab timbulnya perdagangan internasional. Yang pertama adalah yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengemukakan teori yang disebut sebagai teori keunggulan mutlak. Yang selanjutnya, menurut teori ini, suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Misalnya, Indonesia memproduksi gas alam cair. Jepang tidak mempunyai sumber gas alam, tetapi mampu memproduksi mobil. Dengan demikian, terjadilah perdagangan barang antar Indonesia dengan negara Jepang. Yang selanjutnya adalah penyebab timbulnya perdagangan internasional berdasarkan David Ricardo. David Ricardo mengemukakan ataupun mengajukan teori tentang perdagangan internasional yang disebut teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo, keunggulan komparatif suatu negara apabila negara tersebut dapat memproduksi suatu barang ataupun jasa dengan efisien dan lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Yang selanjutnya adalah perdagangan internasional terjadi karena adanya hal-hal sebagai berikut. Apa saja sih hal-hal yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Yang pertama adalah perbedaan hasil produksi. Ada negara yang dapat memproduksi suatu barang ataupun jasa yang melimpah, sementara ada negara yang kekurangan hasil produksi barang ataupun jasa tersebut tetapi memiliki barang ataupun jasa lainnya. Contohnya, Indonesia banyak menghasilkan produksi pertanian. Korea dan Jepang banyak menghasilkan barang-barang elektronik. Yang kedua adalah perbedaan harga barang. Harga suatu barang di tiap-tiap negara berbeda. Perbedaan harga inilah yang mendorong adanya perdagangan internasional. Misalnya, harga komputer di Korea Selatan dan di Jepang lebih murah daripada harga di Indonesia. Mendorong orang Indonesia membeli komputer tersebut di Korea atau Jepang untuk dijual di negara Indonesia. Yang ketiga adalah adanya keinginan untuk meningkatkan produktivitas. Tiap-tiap negara mempunyai kebutuhan akan barang yang beraneka ragam, namun secara ekonomi tiap negara lebih baik memproduksi beberapa macam barang saja, kemudian melakukan perdagangan internasional. Yang selanjutnya adalah mengenai faktor penghambat dalam perdagangan internasional. Jadi teman-teman, dalam perdagangan internasional itu tidak hanya faktor pendorongnya saja, pasti akan ada faktor penghambat. Apa saja sih faktor penghambat dalam perdagangan internasional? Yang pertama adalah tidak amannya suatu negara. Jadi teman-teman, jika suatu negara tidak aman, para pedagangnya lebih beralih ke negara lain yang lebih aman. Semakin aman keadaan, semakin mendorong para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional. Jadi kalau suatu negara lagi sedang tidak aman ataupun ada peperangan, jadi kita tidak boleh untuk melakukan perdagangan internasional. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Ada kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara yang merupakan hambatan bagi kelancaran perdagangan internasional. Misalnya, pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor ataupun ekspor yang tinggi, perizinan yang berbelit-belit. Yang selanjutnya adalah mengenai tidak stabilnya kurs mata uang asing. Jadi ini adalah faktor penghambat untuk melakukan perdagangan internasional. Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan dalam menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Hal ini membuat para pedagang internasional enggan melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Yang selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor penghambat perdagangan internasional. 4 perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama adalah jangkauan wilayah.
Yang kedua adalah cara pembayarannya. Yang ketiga adalah sistem distribusinya. Yang keempat adalah peraturan yang berlaku tingkat persaingan. Dan ada juga yang keenam, satuan ukuran dalam berat, panjang, dan isi. Dan yang ketujuh adalah biaya angkutan. Dan yang kedelapan adalah tatap muka langsung penjual dan pembeli. Ini adalah salah satu faktor penghambat dari yang tadi saya jelaskan. Yang selanjutnya adalah kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan perdagangan internasional melibatkan minimal dua pihak, yaitu eksportir dan importir. Berikut akan kalian pelajari tentang kegiatan eksportir dan importir. Jadi yang pertama ada ekspor. Ekspor adalah kegiatan yang melakukan penjualan barang ke luar negeri. Kalau eksportir adalah orang atau badan hukum yang melakukan penjualan barang ke luar negeri. Dan selanjutnya adalah ekspor migas dan non-migas. Dengan adanya ekspor, pemerintah memperoleh pendapatan berupa devisa. Semakin banyak ekspor, semakin besar devisa yang diperoleh negara. Secara garis besar, barang-barang yang diekspor oleh Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu minyak bumi dan gas alam ataupun migas dan non-migas. Barang-barang yang termasuk migas antara lain minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Adapun barang-barang yang termasuk non-migas yaitu hasil pertanian dan perkebunan, contohnya adalah karet, kopi, kopra, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hasil laut terutama ikan dan kerang. Yang ketiga adalah dari hasil industri, contohnya adalah kayu lapis, konveksi, minyak kelapa sawit, mebel, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bahan-bahan kimia seperti pupuk dan kertas. Yang kelima adalah hasil tambang non-migas, contohnya adalah biji tembaga dan batu bara. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai impor. Nah, kalau tadi kita membahas ekspor, kalau sekarang kita akan membahas impor. Impor itu apa sih? Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri untuk dijual lagi ke dalam negeri. Kalau importir adalah orang ataupun lembaga yang melakukan impor. Kegiatan impor dilakukan jika harga barang yang bersangkutan di luar negeri lebih murah. Harga yang lebih murah tersebut karena hal-hal sebagai berikut. Apa saja sih? Yang pertama adalah negara penghasil mempunyai sumber daya alam lebih banyak. Yang kedua, negara penghasil bisa memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah. Dan yang ketiga, negara penghasil bisa memproduksi barang dengan jumlah yang lebih banyak. Dan ada juga dampak positif pembatasan impor, yaitu dampak positifnya menumbuhkan rasa cinta produksi dalam negeri, jadi masyarakat lebih mencintai produk-produk dalam negeri. Yang kedua, mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor. Yang keempat, memperkuat posisi neraca pembayaran. Dan ada juga dampak negatif dari adanya pembatasan impor. Yang pertama, jika terjadi aksi balas-membalas kegiatan pembatasan kuota impor, maka perdagangan internasional menjadi lesu. Dampak selanjutnya adalah tergantungnya pertumbuhan perekonomian negara-negara yang bersangkutan. Yang kedua, dari dampak negatif pembatasan impor yaitu karena produsen dalam negeri merasa tidak mempunyai pesaing, mereka cenderung kurang efisien dalam produksinya. Bahkan tidak hanya itu, produsen juga kurang tertantang untuk meningkatkan mutu produksinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Manunjaya, Instagram PKB Malkata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malkata.